Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul lagi di sini, jauh di mata dekat di Zoom, dalam perkuliahan desain grafis pertemuan ke-10. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing agar perkuliahan hari ini diberkahi Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, saya persilakan. Baik, bisa diakhiri. Jadi teman-teman semua selama 2 minggu kemarin kan sudah mendapatkan tugas banner ya kalau tidak salah ya. Dan apakah sudah dikumpulkan semua atau ada yang belum? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, sebentar. Saya intip dulu sebentar ya. Ini di laporannya sebentar. Yang masih belum mengumpulkan nanti segera menghubungi kami ya. Takutnya tidak bisa di submit. Sebentar saya cek dulu. Satu belum mengumpulkan tadi sebentar ya. Oh, Regina kemana ya? Nanti tolong diingatkan Regina ya, takutnya ada kesulitan jaringan karena dia juga tidak join di sini. Atau nanti dibantu kalau misalkan dia memang tinggal mengumpulkan saja, nanti segera hubungi saya atau Bu Reni biar nanti gerbangnya bisa kita buka kalau memang tinggal mengumpulkan. Oke, sebelumnya mungkin saya ingin melihat hasil karyanya dulu, boleh ya Bu Reni ya? Silakan, Boleh Pak. ya? Oke. Ya. Mungkin saya ingin melihat dulu punyanya Mas Rahmat Syahrul mungkin. Ini kok merem kayaknya ini. Merem tidur ini. Mungkin bisa di-share screen laporannya aja enggak apa-apa. Kalau ke CDR tidak usah minder sama hasil karyanya. Itu hasil karya teman-teman sendiri. Yang penting kan kerjakan apa sama-sama belajar. Oke, silakan ditampilkan laporannya. Wah, bisa dilihat dulu apa namanya hasil foto awalnya gimana? KIB Fresh ya itu ya memang ya. Iya Pak. KIB Fresh ya. Oke. Kalau menurut Mas siapa ini Mas Rahmat itu ada yang aneh nggak dari desain awalnya itu? Yang tulisan freshnya itu Pak. Selain itu mungkin ada lagi nggak? Sama kayak gambarnya itu ketutupan sama tulisannya Pak. Ketutupan sama tulisannya. Oke. Iya. Terus kenapa ini kok Mas Rahmat memilih KIB Fresh kok tidak toko-toko atau warung yang lain atau UMKM yang lain? Rata-rata di sini udah lumayan bagus Pak. Udah bagus lah di sini. Terus hanya ini saja yang menggelitik ya untuk dioprek desainnya begitu ya? Iya Pak. Oke. Ini tulisannya Jalan Ikan Tondro, berarti harusnya dekat sama kampus 2 ya Bu Reni ya? Iya. Harusnya dekat sama kampus 2 ini. Iya. Oke. Iya, Desainnya Pak. akhirnya Pak. gimana? Oke, cantik sekali desainnya. Oke, agak turun lagi. Oke, berarti gambar buah-buahan, kemudian ada teks di sana, anggur, apel, pepaya, pisang, mangga, segar dan terjangkau. Oke, ini hasil desain bannernya ya. Iya Pak. Oke, mungkin Bu Reni ada yang mau dikomentari mungkin? Saya jadi lapar. Kalau saya komen saya cuma satu lapar. Mau tanya aja, kenapa kok milih hijau? Kenapa warna hijau? Karena biar tambah menarik Bu. Ada kesan menarik Bu. Ini saya komentari banyak nih ya itemnya ya. Gambar buah sudah cocok buah ya, karena memang tokonya toko buah, jadi memang harus gambarnya gambar buah, bukan gambar yang lain-lain, bukan gambar sayur. Tapi bisa nggak lebih tidak kaku? Jadi kita fokusnya hanya di satu tempat itu aja, di buah itu aja.
Jadi kesannya kaku. Terus warna yang color yang dimunculkan itu kurang cerah ya menurut saya. Itu saya, nggak tahu kalau Pak Anggi ya. Terus tulisannya juga jangan pakai tulisan yang apa ya? Itu standar. Itu pakai tulisan apa? Pakai fontnya pakai apa? Fontnya pakai, kalau nggak salah yang pakai Apa tuh? Ekor apa tuh? Apa tuh? Benar. pakai ini Bu. Oh, itu yang judul ya? Clarendon Ya. ya? Oke, oke. Kalau tulisan bawahnya baru pakai Arial ya? Ya. Oke. Rahmat, coba cari kata-kata yang lebih menarik. Ini apa masukan dari saya. Jadi dia memang benar toko buah KIB ya, tapi bisa font atau mungkin gaya penulisannya itu mungkin lebih menarik ya. Terus habis itu background dia tuh gambar buahnya aja yang kaku banget ya kalau menurut saya. Itu aja sih Pak, mungkin ada tambahan Pak Agus. Kalau saya sih senang-senang aja karena saya suka warna hijau. Kalau itu subjektif saya ya. Sebenarnya kalau masalah gambarnya sudah bagus sih, ada gambar buah. Mungkin saya menyoroti ukuran fontnya aja. Ini kan kalau epok ya, tahu bahasa epok-epoknya ya. Pura-puranya kalau misalkan dicetak, kira-kira teksnya kebaca nggak? Anggur, apel, pepaya itu mungkin agak kurang besar. Tapi itu di satu sisi itu adalah pisau bermata dua. Waduh, pisau bermata dua. Kalau kita membesarkan teksnya, nanti materi yang disampaikan Bu Reni minggu kemarin terkait white space, itu nanti jadinya tergusur. Ya mungkin ini kan tadi saran dari Bu Reni, itu nggak masalah. Istilahnya kalau orang mendesain itu pasti akan mengikuti dari orang yang didesainkan. Akan sifatnya kualitatif sekali, akan sangat subjektif sekali. Itu tidak apa-apa. Tapi saya setuju sama yang disampaikan Bu Reni sih. Mungkin ada beberapa yang ini kalau menurut saya sudah cukup bagus. Ini pemilihan warna hijau terlepas dari saya suka warna hijau atau tidak karena memang melambangkan yang tadi apa tadi KIB fresh tadi ya, fresh kan warna hijau ya. Betul ya? Ya Pak. Cuma memang kalau dilihat kalau orang jalan itu ya, terus lihat banner warna hijau itu biasanya jarang ditoleh. Kenapa? Ini kembali ke kemarin kalau saya sudah disampaikan terkait warna ya sama Bu Reni kalau nggak salah. Jadi warna itu ada yang mana? Kenapa kok bisa merah? Kenapa bisa kuning? Kenapa bisa biru? Kenapa bisa ungu ya? Kenapa kok bisa warnanya berbeda-beda? Karena ada spektrum warnanya. Semakin tinggi spektrumnya akan semakin merah biasanya. Nah, biasanya orang-orang itu membuat banner, biasanya orang itu pakai warna merah. Tapi tidak selalu harus merah. Misalkan kalau kayak gini yang segar-segar dikasih warna merah, ini mau jualan buah apa mau jualan mie setan takutnya kan gitu ya. Cuma kalau merah itu ibarat identik dengan sesuatu yang harus segera dilihat. Karena itu rambu lalu lintas warnanya merah. Ada nggak teman-teman lihat rambu lalu lintas ada peringatan harus berhenti dilarang masuk. Itu tapi warnanya biru. Pasti warnanya merah sama putih. Terus peringatan kenapa kok warnanya kuning itu sudah ada itunya. Tapi kalau dari sini saya lihatnya it's okay, tidak masalah. Kayak gitu ya, Mas. Siapa ini Mas Rahmat? Apakah ini dicetak benernya? Gimana Pak? Dicetak nggak kemarin? Nggak ya? Enggak Pak. Oh, Nggak oke. punya uang Pak. Oh, alah. Jangan Bapak, jangan dicetak dong Pak. Kalau misalkan siapa tahu ada yang proaktif mencetaknya terus diserahkan kan juga kita juga senang berarti kan hasil karyanya anak-anak bisnis digital sudah bermanfaat bagi masyarakat. Berarti ini didesain aja ya, oke. Siapa tahu nanti bisa memberikan desainnya kepada yang punya KIB ini. Ini punyanya teman apa
Apa tidak kenal sama yang punya KIB ini? Nggak kenal Pak. Ini Udah nggak tahu. depannya masjid lokasinya. Oh, baiklah. Ya, siapa tahu nanti kalau habis kuliah nanti bisa main ke sana terus kenalan sama yang jual gitu ya Bu Reni ya, biar kenal ya. Itu Aduh, boleh. Bapak. Oke, terima kasih Mas Rahmat sudah bagus sekali. Oke, terima kasih bisa diakhiri. Bapak sebentar saya beri Oh iya, masukan gimana? sedikit boleh ya? Boleh, boleh. Rahmat itu tadi di apa di materi saya yang kalau nggak salah pertemuan keberapa itu ya, pertemuan kedua atau ketiga itu ya. Itu kan ada yang background warna khusus untuk makanan itu cenderung warna apa aja gitu kan. Nah, itu dia setahu saya di materi itu sudah saya berikan. Mungkin bisa dilihat lagi. Memang kalau hijau oke lah, mungkin kalau misalnya memang hijaunya hijau ngejreng ya, hijau terang gitu. Kalau tadi itu masih soft, terlalu soft. Ya, boleh. Nah, itu boleh, tapi saya rasa kalau untuk makanan jangan hijau deh. Itu hijau cenderung kayak untuk kosmetik, terus habis itu untuk apa namanya? Apa ya? Kecantikan, produk kecantikan itu biasanya mengarahnya gitu. Kalau makanan lebih ke merah, orange, kuning. Itu biasanya identik itu. Aslinya itu warna itu Bu. Apa namanya? Oranye. Oranye muda Bu. Terus kenapa nggak dipakai itu aja? Saya lihatnya lebih cocok ke hijau itu Bu. Nah, coba kalau orange. Noleh langsung saya. Karena mentereng ya. Oke. Oke. Saya baru sadar kalau Bu Reni ternyata konsumennya Mustika Ratu ya Bu ya. Warna hijau kan Mustika Ratu ya. Betul kan? Oh, Enggak. oh saya kira Mustika Ratu. Oke. Enggak lah. Oke. 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 Oke, terima kasih Mas Rahmat juga Bu Reni. Mungkin sekarang yang cewek coba. Yang cewek siapa ini? Mau siapa Bu? Bu Reni silakan dipilih salah satu. Ceweknya kan cuma 2 ya Pak. Iya, pilih Dua-duanya salah. aja. Oh, dua-duanya. Oke. Iya, boleh. Oke, Mbak Balkis mungkin monggo bisa di-share. Tidak apa-apa sih seperti apa. Ini apa ini? Oh, penjahit ya? Iya, Pak. Oke, ini bisa dilihat awalnya hanya gini saja. Tidak ada bannernya memang. Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Oke, oke. Jadi kayak rumah belaka ya? Rumah Iya. belaka. Oke. Seperti rumahnya warga pada umumnya. Oke, oke. Terus itu bukti industrinya. Oke. Oke, bagus sekali. Itu, oh iya, iya. Di Wajak, Kabupaten Malang. Oh, Mbak Balkis di Wajak. Iya, Pak. Oke, oke. Oke, desainnya. Oh, membuatkan logo juga. Oke. Ini bikinnya pakai apa? Corel semua? Atau ada foto atau ada gambar yang diedit? Pakai Corel, Pak. Pakai Corel? Iya. Yang ininya Hmm? itu dari Canva terus saya ubah dikit. Oke. Yang ininya. Badannya. Masih boleh ya Bu ya pakai Canva ya? Karena masih ada Corelnya juga. Oke. Ya. Terus itu HII ya, memang HI. Ya, itu ini namanya apa sih? Hi gitu kan? A11 apa? Brandnya dia di Modesta gitu, Pak. Oh, Oh, Himodesta. Saya kira HII apa-apa gitu. Oh, oke, oke. Oke. Oh, logonya kok nggak dipasang di situ bannernya? Pokoknya di X bannernya, Pak. Oh gitu. Oke, Ya, oke, soalnya oke. kalau di reklamannya kayak nggak cocok gitu. Oh gitu. Oke, oke. Siap. Itu ada nomornya yang punya. Oke. Ini punya saudaranya Kak? Temen, Pak. Oh, punya teman. Oke, oke, oke. Soalnya kok sampai bisa masuk ke dalam UMKM-nya apa jangan-jangan pelanggannya? Saya malah mikirnya apa pelanggannya ya? Oke. Enggak, Pak. Temen.
Oke, monggo silakan di scroll turun lagi. Ini expandernya ya, oke. Dicetak? Enggak ya, enggak dicetak ya? Enggak, Pak. Oke, monggo Bu Reni, jika ingin di komentari, monggo. Lenan itu apa ya? Lenan itu apa balik? Linen. Lenan. Maksudnya itu linen ya? Linen mungkin. Bukan linen. Kalau setahu saya linen. Ini pakai huruf ini ya? Apa hurufnya sebentar. Saya biasa pakai huruf ini memang. Fontnya ini pakai font apa, Balkis? Yang ini Ya, ya itu, betul. empty Lah. bowl, Bu. Apa? Empty bowl. Oh iya benar. Saya biasa pakai itu juga kok. Saya malah nggak apel, Bu. Apalah saya yang sukanya Arial, aja saya kasih Arial. Jangan Pak, terlalu kaku. Apa itu Bernard? Coba gambar yang bawah bisa dilihat. Yang bawah. Nah itu Oke, ya. Ke atas lagi, ke atas lagi, ke atas lagi. No. Stop. Bernard. Ya oke, Bernard sendiri. Komennya nanti Bernard. Itu orange-nya bisa diperjelas sebenarnya ya. Ini, Bu. Iya. Ya itu cuma itu aja, nggak apa-apa. Bagus, soft, nggak apa-apa. White space-nya yang kurang antara gambar tulisan terus habis itu sama logonya. Diperhatikan itu sebelah kanan bentar ya. Nah, ini yang sebelah kanan yang atasnya apa namanya? gambar baju itu kosong, nggak imbang. Sebelah kiri dia terlalu full kata-kata, terus yang sebelah kanan itu kosong. Di sini di atasnya gambar apa sih namanya? WA itu nomor. Nah, itu yang nggak imbang. Itu aja. Kanan dan kiri iya terlalu rapat yang sebelah kiri fontnya. Itu aja yang kalau untuk bannernya itu. Terus yang atas bisa lihat logonya saya suka banget, keren. Oke. Ya. Itu masukan logo itu ada masalah Pak. Kalau menurut saya backgroundnya sudah pas, jadi dia memunculkan warna dari latarnya hitam, kemudian dia munculkan warna pink dan apa ini? Pink ya. Peach warnanya. Ya. Warna peach. Kalau saya sih komen di itu loh, apa siku yang apa habis lingkaran itu terus ke bajunya itu terlalu runcing ya, apa yang dibuat itu ya? Kan itu jarum Bapak. Bukan yang itu yang di itu. Oh itu. Apa wis tapi sudah cukup baik. Mungkin sarannya sama kayak Bu Reni, white space-nya aja. Oke, sudah bagus ya Bu Reni? Iya. Sudah aman. Oke, terima kasih Mbak. Siapa tadi nih? Mbak Balkis. Oke, terima kasih. Sudah bagus sekali. Oke, selanjutnya Mbak Salwa berarti. Oke, Mbak Salwa, silakan.
Oke. Warung Cak Nur. Nasi goreng dan bakmi. Ini gimana ini posisinya ini? Jadi lapar. Oh, Gedangan, Kabupaten Malang. Oke, Bu Reni kayaknya lapar itu karena dia tadi cuma bawa roti, nggak bawa nasi ke sini. Oke. Ini kalau presentasi beneran harusnya mereka disuruh bawa nasi goreng produknya mereka ya, Bu ya? Ya, benar. Harusnya ya. Oke. Ini Gedangan itu di mana sih ya? Gedangan itu Kepanjen masuk ya? Kepanjen ya? Kepanjen kah? Enggak, Bu. Timurnya Gondang Legi. Oh. Oh, di situ sebentar. Gondang Lukis itu berarti agak di sebelah sana. Oke, benar, benar berarti arah ke Pancing, betul. Arah kalau dari sini, kalau dari sini. Ya. Oke, benar. Pancing. Oke. Kenapa kok memilih itu? Kok tidak warung nasi gorengnya Bu Nur, Mbak Nur? Kenapa kok Cak Nurnya gitu? Kenapa itu? Adanya ini, Pak. Oh, adanya itu. Oh, saya kira karena di sana kok memprihatinkan Bapak, saya kira gitu. Oke, silakan. Gimana? Wah, warung Cak Nur. Itu nasi goreng sama bakminya apakah dimasukkan ke dalam power plate? Iya. Iya. Oke. Saya mengingat kenapa kok pakai power clip karena kemarin Pak Agung juga disuruh buat banner sama tetangganya Pak Agung yang jualan nasi goreng. Jadi rasanya kayak mirip-mirip. Oke. Oke, monggo Bu. Lapar jadinya Kak. Nah, Nggak iya, bisa komen. monggo Bu, silakan Bu. Silakan dibeli maksudnya. Dibeli nasi gorengnya, bakminya. Saya nggak komen. Ini sudah bagus kok. Itu aja. Komen saya bagus. Cuma ini ya. Enggak. Nggak ada ini kok. Nggak ada Pak. Nggak Oke. Komen saya cuma satu sih, nasi goreng sama bakmi fontnya itu sama kan ya? Iya, Pak. Fontnya, ukurannya juga sama kan? Ukurannya kayaknya Nah, itu yang saya komentari. Harusnya sama, usahakan sama. Yang satu kan ditarik motor ke atas, yang satu dibiarkan. Yang bakmi kan tetap ukurannya. Yang nasi goreng agak dimampatkan biar cukup sama kotaknya, betul? Betul gitu? Iya, Oh, saya sudah tahu rahasianya ternyata gitu. Oke, nggak apa-apa tadi. tambahan ya Pak. Sedikit ya Pak. Hmm. Perhatikan ini siapa? Ini tadi siapa ya? Oh, saya manggilnya siapa? Nada. Salwa ya sih. Alwa. Oke. Perhatikan apa sih namanya? Jarak space dari kiri ke kanan. Coba lihat. Dari gambar nasi goreng itu ya. Jaraknya dari tepi drawing area itu ya, sebelah kiri dan sebelah kanan coba lihat. Terus itu ya saya komen itu, kemudian menerima pesanan. Itu tidak presisi itu saya pas tengah. Saya coba. Oh iya, nggak pas tengah ya. Oke, ini kayaknya kemarin lupa nggak kita kasih trik biar dikorel, biar pas tengah. Itu waktu diklik ya pakai panah itu, silakan tekan tombol P. Di keyboard itu ditekan P, dia tekan langsung ke tengah-tengah pas. Waktu mau menggeser ke turun atau geser ke samping, sambil menekan kontrol apa shift saya lupa, itu nanti diklik sambil seret, itu nanti akan mengikuti garisnya. Silakan nanti dicoba ya buat teman-teman. Nggak cuma Mbak Salwa, tapi teman-teman biar bisa pas di tengah itu sebenarnya ada triknya. Gitu ya. Terus itu es teh hangat sama kopi, ya kan? Coba lihat dia cenderung ke kiri dari apa drawing areanya situ yang bidangnya itu, ya kan? Aduh, maaf ya Pak, saya masukkan AutoCAD di sini. Jadi bidangnya itu drawing area sebelah kiri sama sebelah kanan itu lihat dia nggak pas ini kan, terlalu ke kiri. Nggak pas tengah. Kalau ukuran nasi goreng sama bakmi tadi sudah dikomen ya, jadi yang nasi goreng itu segini, bakminya segini. Gitu ya. Seolah-olah kayak bakminya itu porsinya lebih besar daripada nasi goreng, jadinya gitu kalau orang lihat. Tapi sudah cukup bagus ya Bu Reni ya ini ya. Ya. Sudah bagus-bagus sih ini. Cuma ini merah sama kuning ini mengingatkan saya sama restoran apa ya Bu ya?
Saya lupa, ada kok restoran. Itu bukan quick chicken bukan ya? Oh, quick chicken. Quick chicken itu Tapi Miami merah. chicken bukan? Nah, merah toh tapi kalau quick chicken. Oh. Tapi udah bagus ini. Bagus kok ini. Oke. Oke, bagus-bagus ini teman-teman di sini. Oke, bisa diakhiri Mbak Salwa. Terima kasih. Monggo Bu Reni silakan. Lanjut lanjut apa presentasi semua atau bagaimana? Monggo. Bernard, Oke. Bernard. Ayo Bernard. Cek sound. Oke, bisa. Masuk ya, masuk. Mukanya Oke, yang oke. belum masuk ini, ayo. Nggak tahu mukanya. Wajahmu, ayo. Oke, gue share screen dulu. Oh, yes. Sabar. Oke. Bernard tuh ada 2 ya? Itu ada logo dengan ini apa nih? Banner, Bu. Oke, logo sama banner ya. Oke, awalnya gimana? Lokasinya gimana? Di atas ini. Ini di mana nih? Di Kupang ya? Oke. Tidak Terus di Mbak- Pengapuk, Pak. Pengapuk. Waingapu ya? Oke. Iya. Seperti toko kelontong biasa ya, terus Almira gitu aja ya? Oke. Iya, dibaca begitu. Oke. Wah, ini Oke, logonya. tulisannya oke. Oke. Oke, monggo Bu Reni, silakan. Ya, bisa komentar, Bu. Ya, saya tidak mengomentari Bernard Bu. Saya suka desainnya Bernard. Maksud saya ngasih masukannya untuk Rahmat. Yang saya maksudkan tadi kan X-bannernya itu kaku ya. Nah, dibuat seperti ini yang dibuat sama Bernard ini udah benar. Jadi dia ada foto seperti ini. Kalau misalnya gambarnya Rahmat itu cuma hanya jenis-jenis makanan gini aja, dia terkesan kaku. Kayak tadi kan buah gitu ya. Nah, nggak ada variasi lainnya dari X-bannernya. Kalau ini gimana ya, Mas? Saya nggak bisa komen. Itu Mas Bernard, Gak terduga sama sekali. itu jalan ikan terinya terlalu ke kiri, Mas. Ya enggak? Ya. Oh, Dan ya, terlalu ya. kecil. Terlalu kecil, terlalu ke Terlalu kiri. kecil. Sama itu logonya Almira kenapa jadi kayak Iya. kecil banget di situ. Man sama sudah mendesainkan. Sama ini Mas Bernard, Almira, kenapa kok tidak AMR saja? Kenapa ALM? Tujuannya apa? Madum kali Pak. Nah, makanya itu dadanya nyeletuk tuh, ngeri saya bacanya. Oke, Saya lo mau kan sampai cari di ketawa Google. semua. Cari di Google, tapi takutnya mau niru gitu, Pak. Jadi ya udah gue desain sendiri aja begitu. Takut copyright Oke. gitu, Pak. Oke, Iya. ya nggak apa-apa. Soalnya mungkin bisa AMR aja atau mungkin kalau Iya. Almira kok ALM kok nggak enak banget soalnya ini ya. Oke. Nanti gue bakal ubah deh. AMR. Hijau di situ si Anu. Kenapa harus segitiga ya? Segitiga. Oh ya. Tujuannya apa? Nah, Saya itu. cari di Google kemarin, Bu. Ya, tentang makna dari segitiga yang Oke. masuk. Maknanya apa? Kayak apa? Saya lupa maknanya sih. Aduh, saya baca kemarin langsung lupa memang ini, Bu. Begitu. Itu ada filosofinya tuh kalau segitiga ya. Kalau misalnya segitiga itu bentuk piramid. Kalau di ini di manajemen ya, itu dia ada tahapan-tahapannya. Kalau misalnya bentuk segitiga sampai di puncak itu apa, gitu kan? Nah, makanya saya tanya kenapa harus segitiga? Karena segitiga itu bermakna dia mencapai satu tujuan dari beberapa mengerucut menjadi satu tujuan itu. Oh iya. Itu kalau gitu. di manajemen ya. Nah, tapi saya nggak tahu kalau Bernard ini ngambil filosofinya seperti apa gitu. Karena kalau LM gitu kan, terus habis itu mengerucutnya ke A, saya nggak paham. Oh iya. So, maksudnya apa? Ayo, karena saya tanya ke Bernard.
Bernard harus Kalau bisa yang menjelaskan. segitiga itu memang udah benar ya. Kalau tujuannya memang satu tujuan untuk promosi apa-apa. Itulah. Terus untuk pewarnaannya sendiri juga sudah dapat begitu, untuk harus berani optimis kayak macam itulah, Bu. Dengan warna biru juga itu menambahkan ketenangan begitu. Harus tenang, optimis, ya seperti itulah. Menurut saya. Kalau untuk ALM ini Iya, sebenarnya itu. ALM-nya itu Ya, Kenapa nggak cuma Tingkatan huruf A resiko aja sih. gitu ya, Bu Iya, Reni ya? Huruf A jadi- aja sebenarnya jadi- cukup. Iya, jadi kalau saya Oh. bilang, saya membaca ya, kalau saya pribadi saya membaca L dan M itu bagaikan rangkaian, kalau misalnya segitiga, kalau di manajemen itu ada manajemen bawah, manajemen menengah, dan manajemen puncak. Gitu ya. Nah, kalau seperti ini berarti L dan M itu maknanya dia manajemen bawah, kemudian ke A, merucut ke A. Ke manajemen atasnya. Gitu. Nah, kalau ini jadinya maknanya itu aja, cukup A sebenarnya, cukup benar Pak Agung, Cukup A aja, atau mungkin segitiga terus ada tulisan Almira. betul. Elmiranya itu keluar dari segitiga kan juga bisa. Ya. Atau dibuat Almira mahkotanya dari bentuk segitiga kan bisa. Saran aja sih. Tapi sudah nggak apa-apa lah, nggak apa-apa ya Bu ya. Oke. Cukup. Oke, sudah bagus. Expandernya bagus kok Pak. Expandernya bagus. Banner biasa Bu, bukan X-banner ini. Kalau X-banner kayak gini, Ya, sorry. nanti kena angin, megangin nanti yang punya Almira nanti. Oke, terima kasih Mas Bernard. Oke. 2 orang lagi ya ini ya. Oke, Mas Fajar, monggo silakan. Oke, diakhiri Mas Bernard. Share screen-nya. Oke, Mas Fajar silakan. Bisa ditunjukkan pengeluaran yang sebelumnya. Oke. Tempatnya gimana? Tempatnya gimana? Oke, kenapa kok pilih itu? Coba lihat di atas. Tadi. Di sini Pak tempatnya. Alamatnya ini yang Aslinya Ini. oke. Begitu ya. Kios ya itu ya. Ya. Rizky Minalwoh ya. iya. Oke. Desainnya begitu. Di pinggir sawah juga ya. Oke. Ya. Ini bannernya ya. Iya Pak. Oke. Putih ya memang backgroundnya ya. Nggak ada backgroundnya Pak. Oh malah gak ada backgroundnya. Iya. Oke. Jadi Berarti putih dianggap gitu, putih Pak. ya. Oke. Iya. Terus. Jadi fokusnya ke itu doang Pak, ke logonya gitu. Oh, logonya bisa ditunjukkan, bikin sendiri ya? Iya. Oh, ini bikin sendiri ya? Oke. Oke, monggo Bu Reni. Kenapa harus masuk mahkota? Karena kayak raja di situ Bu. Jadi lengkap gitu. Oh, filosofinya itu berarti Iya. karena itu kayak toko yang paling besar di situ. Oh, oke, Ya, bagus. paling lengkap juga gitu. Jadi ada Oke. mahkotanya. Berarti merajai Dan- pasar di sana ya. Ya. ZR itu tadi apa? Singkatan. ZR itu singkatan. Yaitu masuknya ke Rizki Bu. Jadi singkatan Rizki. Ini kan R, Hah? ini I, ini I, Oh, ini K, ini Z, langsung ini I. Jadi Rizki. Ini Allahnya. Kenapa nggak hurufnya R aja yang di depan, terus habis itu Apa? R-nya di depan. Kalau Ya. saya baca kalau kayak gini berarti Z-nya duluan baru R-nya.
Ya, benar. Oh, jadi R-nya di sini gitu. Biasanya sih Dibalik. gitu. Dibalik. Terus I-nya diambil dari jadi R-nya besar, ya kan? Z-nya Ya. kecil. I-nya diambil dari kemiringan dari Z-nya itu. Yang itu garisnya R itu loh. Garisnya R. R itu kan tadi siapa Fajar kan tadi bilang ngambil I-nya itu dari yang di situ kan, yang di R itu kan, betul nggak? Dari Bentar, Bu, nggak kurang jelas Bu itunya suaranya. Oh, jelas ya? Jadi kurang jelas. Suara saya kurang jelas? Udah? Kayak itu Bu, kayak ada ekonya gitu Bu. Jadi kurang jelas gitu. Bener kah? Kayak ke sini, nggak tahu ke orang lain Bu. Bener ya Pak? Suara saya kurang jelas ya Pak? Kayaknya di tempatnya Mas Fajar kayaknya. Di saya sih jelas. Kayaknya Mungkin sih, di Bu. speakernya Mas Fajar sih. Ya, Jadi R-nya itu yang besar, hurufnya Ya. yang besar, kemudian Z-nya diperkecil, tetap enggak apa-apa warnanya biru, oke enggak apa-apa. Tapi tadi kan bilangnya I-nya diambil dari garisnya, apa namanya? Garisnya R itu. garis yang mana Bu, yang ini, Katanya gitu yang kan? tengah ini. Ya betul nggak? Ini tuh Bu, jadi saya tuh awalnya tuh mau masukin minallahnya ini ke sini Ya. Bu, jadi satu logo. Nah, jadi di sini jadi lebih simpel juga kan kalau gini doang. Iya, tapi kalau saya membaca jadinya ZR itu bukan Rizky. Ya, karena saya awalnya mikirnya tuh nyimpan minallahnya tuh di mana gitu Bu. Jadi mikirnya saya chatnya yang besar, jadi minallahnya ada di sini gitu Bu. Bisa juga sih fontnya diganti, minallahnya di sini kan. Maksud saya minallahnya itu di ekornya, di bawahnya R-nya itu. Ya. Gitu, jadi hurufnya besar, R-nya besar, terus habis itu Z-nya kecil, ya kan? Z-nya kecil, terus habis gimana ya ngomongnya? R-nya besar, terus Z-nya kecil, kemudian minallahnya nyambung dari ekor buntutnya R, lengkungannya R itu di bawahnya Z. Jadi dibalik. Oh iya. Gitu, itu lebih ini. Terus tadi kalau I-nya yang buat titik di mahkota itu kemiring I-nya bisa dibuat Z dari miringnya Z itu. Iya. Nah, itu bisa gitu. Ya. Itu aja Pak, masukan dari saya Pak. Baik, jadi saya juga setuju dengan ini ya. Oke. Jadi sudah cukup baik untuk logonya. Mungkin itu minallah LLAH-nya kenapa abu-abu? Kenapa kok nggak Allah saja yang abu-abu istilahnya gitu? Dan mungkin saran saya minnya yang abu-abu, Allahnya yang hitam. Atau sama-sama semuanya hitam atau semuanya abu-abu. Saran saja. Oh iya, yang abu-abu gitu ya Bu. Itu kan jadi kayak abu-abu. Jadi agak belang. Iya. Iya, betul. Belang. Aja sih, tapi sudah cukup baik ya. Terima kasih Mas Fajar. Ya Pak. Yang terakhir Mas Dava ya. Oke, silakan. Sebelum kita mulai perkuliahannya, saya sambil ngungsi. Bu Reni, baterai saya habis. Saya tak ngungsi ke sana. Oke. Oke, Mas Dava, silakan. Iya Pak, mohon maaf Pak. Waduh, ini favorit saya ini. Waduh. Wih, gak ada di NTT nih, men. Ini di Malang ya.
Dimanapun cabangnya pasti gambarnya gitu. Oke, sebentar. Oke, silakan. Ini Pak hasilnya. Ayamnya keren itu, 3D men. Bentar ya. Ya, Kalau gabung Silakan, ya. Saya monggo. Kalau kagum berarti saya harus pakai NP. Itu kenapa gambarnya ayam aja ya? Kok nggak ada gambar bebek, ada lele, ada yang lainnya? biar beda aja sih Bu. Soalnya kan setiap warung lalapan pasti ada ayam, bebek, lele gitu kan pasti ada. Mm-mm. Eh, bentar. Tahu tempe hati ampela. Ada seafood. Oh iya, seafoodnya ada seafoodnya juga. Ini sebenarnya random aja sih Bu. Ya. Nggak kepikiran bikin banner lalapan. Pas kemarin itu makan lalapan ya sekalian aja gitu. Iya, cuma kok kalau ayam kalau ada gambar ayam berarti hanya spesifik ayam aja yang dijual gitu. Jadi kalau misalnya ada yang lain-lain dimunculkan ayam, bebek, lele atau seafood lainnya, tapi tidak ditonjolkan. Jadi hanya berupa apa namanya background samar gitu di belakangnya itu bisa. Oh bisa. Gitu ya. Terus terima pesanan itu tulisannya sebaiknya jangan itu. Fontnya jangan itu karena kebacanya kecuali kalau dipakai apa ya Pak? Kalau double apa sih? Double huruf gitu Pak. Ya, sorry. Kecuali kalau ada shadownya gitu, kalau emang dipasang gitu ya bannernya itu nggak kebaca itu pesanannya itu. Ada tulisan pesanan tuh nggak jelas. Itu. Terus logo ininya apa ya? Logo produknya apa? Nggak ada. Nggak ada Bu. Oh iya sih bukan produk nih. Sorry. Itu aja dulu. Nah, kalau dari saya itu Pak. Masih ke-mute ya, lupa. Oke, jadi ini Mas Rahmat ya. Siapa nih? Mas Dava ini mengambil warung yang paling sering saya beli waktu saya sehat kemarin dulu. Jadi saya itu bisa dibilang konsumennya lalapan Purnama. Jadi memang Purnama ini sangat fenomenal di Jawa Timur. Jadi kayak seolah-olah mereka itu sudah branding. Pokok yang tendanya warna kuning, teksnya warna merah. Coba dilihat, scroll naik. Naik. Promosi deh Pak. Bukan promosi, tapi kan memang dia branding kan. Nah kan pasti teksnya warna merah, tuh backgroundnya warna kuning. Itu memang seolah-olah mereka brandingnya gitu. Semua Purnama seperti itu. Dan pasti gambarnya kadang ada yang gambar bebek, ada gambar itu, kadang bahkan tidak ada gambarnya sama sekali. Seperti itu. Tapi yang disampaikan Bu Dani tadi sudah betul. Terus tadi ini coba di scroll turun lagi. Saya lebih suka yang ini sebenarnya sih, karena memang lebih jelas itu lalapan gitu ya. Terus ini ayamnya bikin sendiri? Ambil di Google Pak. Di Google, oke. Oke. Lalapan. Sama sih, sama kayak Bu Reni tadi. Jangan cuma ayam saja yang ditampilkan, tapi yang lain juga. Pasti juga mereka juga ingin selfie di sana, nampang di sana. Jadi ayam, bebek, dan kawan-kawannya gitu. Tapi tidak apa-apa, sudah cukup baik. Oke, terima kasih Mas Dava, masih di rumah Rahmat nih. Terima kasih. Oke, teman-teman kita mulai untuk kuliah hari ini. Loh, ini tadi bukan kuliah dong, Pak. Kuliah hari ini hanya simpel saja sebenarnya. Jadi, teman-teman, selama beberapa minggu kemarin, teman-teman sudah mendapatkan materi tentang desain grafis
untuk menggambar. Nah, sekarang mulai minggu ini teman-teman sudah mempelajari apa itu animasi. Jadi ini hanya teori sedikit animasi ya teman-teman ya. Jadi untuk minggu ini teman-teman Corelnya tidak usah diinstal, tidak apa-apa karena itu masih sangat berguna sekali. Dan teman-teman silakan nanti diinstal Adobe Flash minimal CS6 ya, tapi saya rasa install aja CS6, itu yang paling enteng dan paling aman digunakan. Kalau teman-teman laptopnya tidak support, itu bisa pakai Adobe Animate. Tapi Adobe Animate di sini dia satu agak berat dan yang kedua tata letaknya agak sedikit berbeda. Ya kayak teman-teman kemarin ada yang pakai Corel X5, X7 itu sebenarnya sama saja, hanya saja ada yang berbeda sedikit seperti itu. Oke, mulai ya. Jadi untuk teorinya teman-teman akan mendapatkan apa itu media berbasis animasi, praktikumnya. Nah, teman-teman sudah mulai mendapatkan pengenalan Adobe Flash ya, mohon maaf ya. Oke. Nah, animasi itu apa? Sebenarnya animasi itu adalah illusion of motion. Jadi ilusi dari gerakan. Sebenarnya dia itu diam tapi dibuat pura-puranya bergerak. Contohnya ini, yang gambar di sebelah kirinya itu, kan ada animasinya itu kan ya, gerak-gerak di situ. Padahal dia sedang tidak bergerak. Dia hanya ada gambar yang pura-puranya dia digerakkan. Yang dibuat dari image statis atau gambar yang diam, yang ditampilkan secara berurutan. Sebenarnya animasi itu seperti itu, teman-teman. Nah, dalam animasi, bagian terkecil dari animasi itu adalah frame ya, teman-teman ya. Itu bisa dihasilkan dari komputer, bisa. Jadi gambar vektor ya. Ingat ya teman-teman, kemarin sudah mendapatkan apa itu gambar vektor, apa itu gambar bitmap. Kalau gambar bitmap itu terdiri dari pixel-pixel, terdiri dari titik-titik, sedangkan gambar vektor terdiri dari rumus matematika. Jadi menggambarnya kalau garis berarti ya ada persamaan garis lurus, melengkung berarti ya ada persamaan kurva dan kawan-kawan. Nah, frame atau bagian terkecil dari animasi ini bisa dihasilkan dari komputer atau gambar vektor tadi, atau hasil fotografi atau gambar lukisan, jadinya nanti gambar bitmap. Ketika frame-frame tersebut digabungkan, maka terdapat ilusi perubahan gambar sesuai dengan teori yang disebut sebagai persistence of visions. Jadi ada persistensi dari penglihatan. Contohnya itu waktu Pak Agung iseng memotret gambar mouse di sebelah laptopnya Pak Agung. Jadi mouse-nya saya taruh sini, habis itu saya foto, saya geser, saya foto, saya geser lagi, saya foto, kemudian saya jadikan animasi. Jadinya seperti itu. Pura-puranya mouse-nya bergerak ya, padahal dia sebenarnya hanya foto, kemudian saya gabungkan seolah-olah dia bergerak. Bisa dipahami teman-teman atau ada yang perlu ditanyakan? Jadi itu Pak Agung waktu itu bingung beri contohnya apa ya sudah di depannya Pak Agung ada gambar mouse langsung saja Pak Agung foto. Jadi itu adalah potongan-potongan fotonya seperti itu. Nah ini ada beberapa jenis-jenis animasi ya. Dari yang paling jadul adalah animasi cell, kemudian animasi frame, kemudian animasi sprite, bukan seperti yang diminum Cak Lontong bukan ya. Kemudian ada animasi path, ada animasi spline, animasi vektor, dan animasi karakter. Oke, ini just to know saja, jadi biar teman-teman nanti, oh ternyata sekarang saya mempelajari animasi ini, oh ternyata yang di TV ini animasinya ini. Oke, bahas satu-satu. Yang pertama, ini yang paling jadul ya, animasi sel. Sel ini berasal dari kata seluloid, yang merupakan material yang digunakan untuk membuat film gambar bergerak pada tahun-tahun awal animasi. Teman-teman mungkin ada yang pernah dulu foto ke Borobudur, pernah berwisata di daerah-daerah wisata, terus ada juru foto, nanti ada klisenya. Ada yang masih ingat? Atau kalau enggak gitu, mungkin teman-teman pernah ronsen, mirip kayak gitu. Itu dari seluloid. Sekarang material seluloid itu diganti dengan yang namanya asetat. Biasanya gambarnya ini digambar pakai tangan.
Ini biasanya lembaran-lembaran. Nah, contohnya di sebelah kanan ada gambarnya. Pasti ada background. Backgroundnya ini digambar biasa, dicat biasa, dilukis seperti biasa, entah di kertas atau di kanvas. Terus itu ada animasinya Bugs Bunny, ada animasinya kelinci. Itu digambar di celluloid. Jadi dia adalah kayak film transparan. Tahu film bukan film yang ditonton, tapi film kertas film yang tadi kayak negatif film itu apa ibu ya namanya film ya? Kayak itu film ya. Celluloid atau sekarang asetat itu digambar di sana. Pergerakan itu dilukis satu persatu. Kalau butuh dua objek yang bergerak, berarti ada dua buah seluloid di sana. Dan tetap digambar per adegan pergerakan itu digambar di atas seluloid. Jadi bisa dibayangkan 1 menit video dibutuhkan seluloid berapa? Silakan dikira-kira sendiri. Pasti menggambarnya lumayan capek. Ini zaman dulu sekali. Karena itu ini disebut sebagai animasi tradisional. Itu ya, masing-masing sel di sini merupakan bagian yang terpisah antara objeknya dengan latar belakangnya. Kalau latar belakangnya biasanya digambar biasa. Tapi kalau objeknya ini biasanya seluloid. Ada yang mau ditanyakan terkait animasi sel? Ini biasanya di kartun-kartun yang jadul, kayak produksinya Walt Disney, kayak Robin Hood, kemudian kartunnya Donald Bebek yang zaman dulu, itu masih pakai ini. Itu ya. Next. Nah ini, misalkan ada dua buah dua buah bukan benda ya, dua buah objek yang akan bergerak, yaitu objek yang warna kuning dan warna orange itu, dan juga ada backgroundnya. Nah, backgroundnya itu ditumpuk paling bawah, sedangkan di atasnya adalah seluloid dari per karakternya. Jadi seluloidnya yang kuning itu sendiri, yang orange itu sendiri. Terus nanti difoto, kemudian kalau sudah difoto dijadikan satu, nanti digerakkan. Jadi dimainkan pelan-pelan. Itu ya teman-teman ya, ini animasi yang paling jadul. Tentunya kalau ini ada gerakan yang mau dipakai lagi ya, misalkan sebentar saya mau bikin kartun lagi yang lebih panjang, ini pasti akan memotretnya lebih banyak lagi, gambar desainnya juga akan semakin banyak seperti itu. Karena itu mulai ditinggalkan, akhirnya mulai dipakai lah yang namanya animasi frame. Frame ini adalah animasi yang paling sederhana. Contohnya ketika kita membuat gambar-gambar yang berbeda-beda gerakannya pada sebuah tepian buku, kemudian kita buka buku tersebut dengan menggunakan jempol secara cepat, maka gambarnya akan kelihatan bergerak. Bisa dibayangkan nggak? Jadi di gambar objek sesuatu nanti bukunya dibuka dimainkan pakai jempol, itu apa ya istilahnya ya Bu ya? Jadi pokoknya itu pokoknya saya tahu aja itu. Nah, jadi digerakkan pakai jempol gitu. Kalau yang frame itu analoginya seperti itu. Nah, frame ini adalah bagian terkecil dari sebuah animasi. Jadi per adegan itu ada gambar. Kalau celluloid tadi, animasi sel tadi, background dengan karakter digambar beda-beda, masing-masing dalam celluloid yang berbeda. Kalau ini langsung jadi satu, jadi langsung digerakkan secara cepat. Nah, minimal dalam sebuah film, entah itu film kartun atau animasi, serangkaian frame bergerak itu minimal kecepatannya adalah 24 fps, 24 frame per detik, agar tidak terjadi jitter, tidak terjadi kedipan, tidak terjadi jeda. Gampangnya biar tidak patah-patah, biar halus itu minimal 24 frame per detik. Ini yang frame ya. Jadi ini mulai akan dipelajari di flash nanti pakai animasi frame, tapi nanti gimana framenya? Oke, nanti akan dipelajari waktu praktikum ya. Contohnya ini, kita ingin membuat sebuah animasi hewan yang bergerak, itu perlu misalkan di sini ada 8 frame, ada 8 gerakan. Mulai dari waktu dia mau loncat, terus di tengah-tengah dia loncat sampai dia mendarat setelah loncat. Itu butuh 8 frame. Kalau digerakkan dengan cepat, dia akan pura-puranya akan seperti bergerak. Ini yang disebut animasi frame. Ada yang mau ditanyakan terkait animasi frame? Next ya.
Nah, kalau animasi sprite ya, gambar digerakkan dengan latar belakang yang diam. Ini mirip sama yang tadi celluloid, tapi sprite di sini background-nya ini wajib diam, tapi animasi yang di depan, misalkan burung terbang, planet yang berotasi, bola mantul, ini yang apa namanya bergerak. Contohnya ini, background-nya ini kan background putih, background-nya diam, tapi animasinya, objek Mario-nya, Luigi ini ya, mohon maaf, Luigi-nya ini dia bergerak. Sedangkan background-nya putih itu dia. Yang bisa diedit adalah layar yang mengandung sprite, tapi yang bagian dalamnya ini tidak bisa. Dia mirip sama celluloid sebenarnya. Tapi ini sudah berbasis komputer, bisa diedit pakai software. Nah, sekarang ini animasi pub. Jadi ada jalurnya animasinya ini. Jadi ada garis kurva yang ditentukan sebagai lintasan. Ini biasanya ada perulangannya, jadi ini ada jalurnya, mohon maaf. Ini kan jalurnya begini kan ya. Ini ya. Itu ada jalurnya seperti itu. Lebih lanjut lagi, kalau part ini jalurnya biasanya acak. Kalau yang lebih rumit lagi, namanya animasi spline. Jadi ada kurvanya. Kurvanya ini ada perhitungan matematisnya. Anda lihat di sini, di situ, di sini. Nah, itu ada jalurnya, itu ada hitungan matematisnya. Dan ini hasilnya akan lebih halus dibandingkan animasi dengan itu ya. Oke, kalau kita khusus pakai gambar vektor, ini bisa dianimasikan. Namanya animasi vektor. Ingat ya, gambar vektor adalah gambar yang dihasilkan dari rumus matematis. Seperti ini ya. Nah, ini yang paling sering digunakan zaman sekarang adalah animasi karakter. Biasanya ditaruh di film kartun, semua bagian dari kartun selalu bergerak bersamaan. Ini biasanya sudah pakai 3D. Ini yang namanya animasi karakter. Contohnya adalah Upin Ipin. Kemudian Toy Story itu sudah pakai animasi karakter. Kemudian Doraemon yang The Movie yang baru itu sudah pakai animasi karakter. Itu ya. Nah, ini ciri khasnya adalah ini. Jadi tiap karakter ini bisa bergeraknya berbeda-beda, tapi bisa barengan. Kalau yang lain gerakannya sangat terbatas, tergantung kelihayan dari penggambarnya. Sedangkan kalau yang animasi karakter ini bisa bergerak barengan. Tapi konsekuensinya animasi ini sangat mengandalkan pemrograman komputer, sangat mengandalkan desain grafis di softwarenya seperti itu. Apalagi sudah ada 3D-nya biasanya. Nah, ini ya, apapun jenis animasinya, yang penting memberikan efek hidup. Jadi pura-puranya dia bergerak. Apalagi kalau gerakannya seperti sangat natural, itu berarti animasinya sudah sukses. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum saya next, materinya hanya sedikit kok. Kita lanjut ya. Nah, visual effect pada animasi ini bisa bisa animasi gerakan. Jadi perubahan posisinya saja atau perubahan bentuknya, warnanya, strukturnya, itu yang namanya update dinamik. Kalau yang tadi gerakan saja, posisi saja, berarti namanya motion dynamic. Atau perubahan cahaya, posisi, orientasi, dan fokus kamera. Seperti itu. Ini teman-teman akan mendapatkannya di praktikum mulai minggu ini. Nah, ini mulai minggu ini teman-teman akan mendapatkan animasi flash. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah mendapatkan pemrograman Adobe Flash waktu SMA atau SMK dulu. Mungkin ada yang sudah pernah. Kalau sudah pernah, alhamdulillah nanti bisa membantu teman-teman yang belum pernah. Ada yang sudah pernah di antara teman-teman? Jadi dulunya Adobe Flash ini namanya adalah Macromedia Flash. Nah, ini produknya Adobe yang berguna untuk membuat gambar vektor atau animasi. Ini bisa juga untuk membuat film, tapi nanti filmnya akan capek bikinnya karena itu dibuat per frame.
Dan ini pakai coding yang namanya ActionScript. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, nanti juga ada codingnya untuk membuat animasinya. Kalau dulu ini namanya adalah mulai dari dulu itu Macromedia Flash, terus Adobe Flash, sekarang sudah berkembang menjadi Adobe Animate. Ini hampir sama, hanya saja beda apa namanya tempat menunya. Tapi dalamnya sebenarnya kalau sudah paham Adobe Flash, Macromedia Flash, insya Allah Adobe Animate ini tidak terlalu. Nah ini untuk memutarnya perlu Flash Player karena nanti defaultnya animasinya berbentuk .svf. Nah .svf ini sebenarnya sudah mulai ditinggalkan, tapi pemrograman Flash-nya masih bisa digunakan dan bisa diekspor menjadi video, menjadi GIF, dan kawan-kawan. Jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau belajar Flash itu masih sangat berguna untuk sekarang. Bahkan untuk membuat aplikasi Android masih bisa. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Nah, SMA tidak pernah belajar GIF. Saya ingin mempraktekkan sedikit terkait Flash. Pak mau nanya Pak. Iya silakan, Mas Itu Ahmad. kan kalau misal kita buat animasi kan kita harus cari bahannya itu cari di mana ya Pak ya? Bahannya apa ini? Bahan apa ini? Bahan yang kita akan buat animasi Pak. Yang mau dibuat animasi bisa satu membuat sendiri, yang kedua mencari sumber gratisan. Ingat gratis. Kan apa namanya di-share di internet belum tentu gratis. Kadang ada yang ada apa namanya ada tulisannya kayak foto stok terus apa gitu. Itu biasanya harus bayar. Jadi lebih baik bikin sendiri atau foto sendiri itu boleh. Nah, contohnya ini. Makasih, Terus ini. Pak. Nah, Mas Bernard saya jawab sekalian di sini ya. Jadi kalau yang sekarang ini yang saya pakai adalah Adobe Flash Jas 6. Contohnya ini ya. Teman-teman yang di sini. Kelihatan nggak ya yang di sini pojok sini? Ini ada yang namanya timeline, pojok kiri bawah. Biasanya kadang ini ada yang di atas ini, sama aja. Kadang ada di samping, sama. Cuma biasanya di bawah sih. Ini bisa dipindah-pindah. Bisa taruh bawah aja ya. Nah ini ini timeline. Ini kalau teman-teman biasa pakai Photoshop pasti sudah tidak kaget sama yang namanya layer ya. Jadi ada lapisannya ya. Dan gini, saya mau membuat animasi semoga tidak gagal ya. Misalkan saya ingin membuat depan fotonya Bu Reni, depan foto yang ada di Zoom. Pakai file tool ya. Misalkan di sini ini namanya frame. Bagian terkecil dari animasi adalah frame. Frame ini berguna untuk apa namanya? Kira-kira animasinya ditampilkan berapa detik, ditampilkan berapa lama. Dan saya tidak membawa mouse. Oke, membuat objek ini ya. Nanti teman-teman akan praktekannya di itu ya. Praktekannya di Google. Lah ya, misalkan ini saya taruh di frame di sini. Terus saya taruh di sini frame lagi. Semoga tidak gagal. Semoga tidak gagal. Semoga gagal. Teman-teman nanti apakah kelihatan ya? Bentar. Kelihatan? Kelihatan nggak Bu? Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Kelihatan ya ada bola kayak mantul gitu ya? Iya, kayak melinting gitu Pak. Jadi kayak Oh, memantul, kayak padahal dia saya paksa untuk seolah-olah memantul. Jadi kan saya sudah bilang kalau yang dianimasikan tidak hanya gerakan saja, tapi juga mungkin kecerahan atau bentuk. Tapi kalau bentuk harus saya insert layer, misalkan saya Bernard ya gitu ya. Oh iya, di ujung gitu. Nah,
Atau pura-puranya adalah Bernard. Saya set sebagai ya sudah pernah pakai flash pasti sudah nggak kaget. Oh, udah. Harusnya sudah pernah nih SMA. Masih. Oh, belum. Ini ya, kelihatan nggak? Jadi minimal pasti akan lebih bisa dari Pak Agung. Pak Agung dulu nggak pernah dapat flash sebenarnya. Pasti akan lebih bisa. Nanti bisa ditambah suara, atau bahkan bisa membuat aplikasi Android. Jadi teman-teman, saya tunjukkan sesuatu. Stop share dulu. Kok ini pada off cam semua kemana? Jadi kayak ngomong sama tembok. Jadi teman-teman, ada kelihatan nggak? Ini bikinnya pakai flash. Bikinnya pakai flash. Ini pakai flash teman-teman. Ini flash semua. Ini pakai flash. Bisa diinstal di Android. Jadi teman-teman tidak usah kecil hati. Kok zaman sekarang masih diajari flash? Kita tidak butuh maaf, ketinggalan zamannya tidak. Tapi teman-teman akan mendapatkan basicnya flash, basicnya animasi di sana. Teman-teman saya harapkan di SMA, SMK sudah pernah mendapatkannya. Jadi waktu kuliah sekarang tidak terlalu kaget. Karena modul yang minggu ini ada berapa lembar kemarin? 40 lembar kalau nggak salah. Karena memang animasi itu membuatnya perlu step by step. Jadi teman-teman silakan nanti dicek biar langkah-langkahnya semakin detail, biar teman-teman bisa langsung pakai modulnya. Memang saya detailkan sedetail mungkin seperti itu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Sudah cukup jelas. Bu Reni mungkin ada yang mau ditambahkan, Bu? Monggo. Nggak ada, Bapak. Dilanjut, monggo. Hujan ya ini ya, saya baru sadar. Iya. Oke, apa perlu kita akhir aja, Bu? Sudah lebih dari... Perlu dikasih tugas nggak ya? Nanti tugasnya dari praktikum aja deh, Bapak. Dari praktikum sudah banyak tugas. Nanti, tapi teman-teman silakan mulai dipikirkan kira-kira nanti mau bikin usaha apa. Kan tugas proyek yang kedua adalah membuat desain kemasan pakai Corel. Ingat ya, tugas yang kedua kan bikin desain kemasannya, silakan dipikirkan. Memang belum kami berikan tugas, tapi tidak tahu minggu depan atau minggu depannya lagi akan kami berikan tugas. Langsung Mas Gata langsung gini. Nanti akan sangat berguna kok, karena memang teman-teman nanti goalnya bisnis digital kan membuat produk sendiri ya Bu ya, membuat usaha sendiri. Dan itu kemarin teman-teman sudah bisa membuat banner, pasti membuat desain kemasan itu jauh lebih mudah daripada banner. Semoga. Ya, harusnya lebih simpel ya Bu ya. Iya. Pakai Illustrator boleh nggak Bu ya? Sebenarnya sama Corel sih. Tapi saran pakai Corel aja ya, biar sama ya. Saran pakai Corel aja. Sebenarnya hampir sama. Bahkan dibilang sama sebenarnya Illustrator sama Corel. Lebih mudah tampilannya Adobe Illustrator rasanya Bapak. Lebih apa ya? Kayak kalau di AutoCAD tuh perintah-perintahnya atau komen-komennya tuh lebih manusiawi kalau saya bilang sih. Lebih gampang, lebih gampang. Cuma kalau Adobe Illustrator dan Corel itu sama-sama teman-teman bermain curve. Makanya kemarin teman-teman kita ajari, kita paksa teman-teman bikinlah logonya RTV, teman-teman bikinlah logonya ini, bikin logonya ini. Teman-teman pasti akan gimana sih bikin kurva yang bisa mulus itu. Itu memang teman-teman tangannya perlu dilemeskan pakai mouse-nya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sudah cukup jelas?
seperti pesan saya tadi, teman-teman tolong nanti silakan diinstal Adobe Flash-nya di Spada sudah ada di Spada Praktikum. Kemudian khusus minggu depan pertemuan teori akan diganti hari Selasa jam 3 sore ya. Nanti akan saya umumkan di grup, khusus minggu depan saja. Minggu depannya sudah kembali ke jadwal. Oke. Jika Siap. tidak ada yang ditanyakan, kami akhiri dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.